Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudaryanti. Dari kecil agama saya Tionghoa, seperti itu, agama Konghucu. Kalau ayah bapak ibu kandung saya itu kalau bapak itu kejawen, bapak. Cuman ketika saya SMA itu sudah berubah KTP-nya menjadi Islam, tapi walau alam kalau saya lihat aktivitas ibadahnya sampai sekarang masih kejawen, jadi kayak Islam KTP gitu loh, Islam abangan. Bapak ibu itu punya relasi orang Tionghoa dan termasuk yang istilahnya rahib gitu ya, Cinse. Jadi punya kelenteng sendiri. Nah, ketika saya lahir itu Popo, saya panggilnya Popo, nenek ya. Popo sama Akung itu datang menjenguk ibu yang habis melahirkan saya. Terus melihat bayi saya itu, mereka seperti melihat saya itu spesial, seperti itu. Saya ada sesuatu yang istimewa dari diri saya, sehingga mereka meminta saya untuk menjadi bagian dari keluarga mereka, untuk diasuh. Tadinya mau diambil, benar-benar diambil seperti diadopsi, tapi kedua orang tua saya nggak mau melepaskan, tapi mengizinkan untuk saya diasuh oleh mereka. Kemudian soal keyakinan itu, karena orang tua saya juga istilahnya Islam pun hanya Islam abangan gitu ya, hanya Islam KTP pada waktu itu, dan tidak terlalu fanatik dengan agama dan keyakinan, membiarkan saya dari bayi diasuh sama mama, sama Popo Akung, sama bapak dan ibu, seperti itu. Yang paling sering ketika saya sudah lepas dari ASI, saya lebih sering ikut dengan Popo. Dan karena Popo itu, jadi kalau Konghucu itu mereka tidak hanya meyakini hanya dengan Konfusius saja, tapi Popo saya itu juga meyakini ajaran Tao, kemudian juga Buddha, bahkan Hindu, seperti itu. Ya, jadi meskipun sebetulnya saya itu Konghucu, tapi Popo saya itu juga meyakini jadi Dewa Siwa, Dewa Brahma sama Dewa Wisnu itu juga kita sembahyangin gitu. Kita sembah, istilahnya ya, kita sembah waktu itu. Seperti itu. Nah, ya kita pelajarin kan, Dewa Siwa itu tugasnya bagaimana, Wisnu apa, Brahma apa tugasnya, seperti itu kan. Nah, keistimewaan yang Popo lihat dari saya itu, jadi di kening saya ini ketika dulu lahir, sekarang alhamdulillah udah nggak ada ya Mbak. Ketika dulu lahir itu ada tanda merah gitu. Itu sampai saya besar. Jadi ketika saya awal-awal mualaf masih ada tanda merah itu, kayak orang India gitu. Jadi tapi tanda merahnya itu nggak dibuat-buat, memang dari sononya gitu, kayak gitu. Nah, itu
Popo itu meyakini kalau saya itu salah satu titisan dari dewa Hindu gitu. Masya Allah. Dan jadinya ya saya diasuh oleh mereka tuh karena lantaran hal itu. Sampai saya besar, saya ya masih menjalankan ibadah Konghucu saya dan Hindu saya. Jadi ada 3 itu waktu itu yang saya ini, Hindu, Buddha, dan Konghucu, seperti itu. Ketika saya masih bersama mereka pun, mereka tuh kelihatan banget, mereka tuh sangat sayang sama saya. Ya, walau-alam apakah kasih sayang itu, saya anggap, saya terimanya dengan tulus gitu aja. Yang tidak berpikir sampai kalau misalnya saya bukan titisan dewa, kalau saya bukan titisan dewa, apakah saya akan tetap diperlakukan seperti itu atau tidak? Saya nggak berpikir ke sana. Saya nggak mau sampai berpikir ke sana pada waktu itu, karena saya termasuk anak yang kurang kasih sayang di keluarga sebetulnya ya. Kalau di keluarga Popo sama Akung itu, saya ngerasain banget kalau saya tuh lebih disayang. Mereka juga punya cucu kan ya. Mereka juga punya banyak cucu. Cucunya nggak cuma 1-2, mereka punya banyak cucu. Tapi dari sekian cucu-cucunya itu, yang spesial itu kayak saya merasakan bahwa saya spesial buat mereka. Meskipun nggak ada pertalian darah, itu saya sangat spesial buat mereka. Kasih sayang yang mereka berikan ke saya, ya meskipun terlepas dari keistimewaan yang mereka sematkan ke saya, tapi saya bisa merasakan gitu. Bahkan Akung itu ketika ajalnya beliau dekat, saya sudah di Jogja, itu kata ibu saya, ibu kandung saya, yang dipanggil hanya saya, cucunya nggak ada yang dipanggil. Yang dicari saya, selalu saya. Yang namanya kakek dan nenek, saya hanya merasakan kasih sayang itu dari Popo sama Akung. Kakek nenek saya yang asli, itu bahkan saya belum pernah ketemu pada waktu itu. Jumpa pun tidak. Dan jadi gimana ya, buat saya ya mereka udah seperti keluarga saya sendiri. Jadi saya bagian dari mereka, dan memang saya diperlakukan bukan sebagai orang asing, tapi memang betul-betul kayak cucu mereka yang mereka sayang. Dan namanya kasih sayang itu kan kita bisa melihat mana yang lebih disayang, mana yang enggak, itu kan kelihatan. Saya ngerasa kayak saya tuh disayang banget, bahkan melebihi dari cucu-cucu mereka sendiri. Saya kan karena ya itu tadi ya, karena keistimewaan dianggap sebagai titisan Dewi itu, saya juga heran kenapa saya tuh dulu bisa, kalau orang nanya ke saya, besok untuk besok nomor yang keluar berapa ya gitu. Itu untuk orang-orang tertentu, orang-orang yang memang ini saya kasih. Nggak tahu, saya waktu itu saya masih kecil, tapi masih ingat sampai saya SD itu banyak orang yang minta nomor togel ke saya, nomor Singapura, nomor Jakarta itu tadi. Dan mereka dapat. Ya qadarullah, ya Allah sesatkan kan, ketika orang menuju kesesatan Allah akan semakin menyesatkan, dan ternyata itu memang benar kan. Waktu itu mereka tersesat, menyesatkan diri ke saya, minta nomor togel ke saya sebut. Saya cuman asal bunyi sebetulnya waktu itu, nggak yang saya sampai mikir berapa ya besok, enggak, asal bunyi aja, saya asal sebut aja segini gitu. Ternyata mereka benar beli dengan berapa ribu yang mereka keluarkan, berapa rupiah mereka keluarkan, ternyata nomornya keluar. Terus ada yang ke rumah ngasih saya semangka. Saya ditanyain, kamu pengen buat apa? Kemarin nomornya tembus gitu. Saya bilang, saya pengen semangka yang gede banget, saya bilang gitu. Datang itu ke rumah ngasih saya semangka besar sekali, benar-benar dicarikan. Dan itu mereka Muslim gitu.
saya lihat juga. Dulu kan masih ada judi yang kayak nomor Singapura, nomor Jakarta itu ya. Terus ada judi togel kayak gitu. Itu teman-teman bapak saya kan juga sering sering main kayak gituan. Itu malah orang Islam banyak yang judi, yang main togel. Padahal kata Ustadz nggak boleh. Jadi saya mikirnya cuma teori aja tuh kayak gitu. Tuh dari sisi itu. Katanya judi nggak boleh. Katanya minum minuman keras nggak boleh. Tapi mereka orang Islam juga banyak yang masih minum minuman keras. Sholat juga. Jadi saya dulu nggak langsung tertarik dengan Islam karena hal-hal yang kayak gitu. Salah satunya berbeda antara ilmu dan prakteknya orang Islam. Terus ada lagi, ketika ada tetangga-tetangga saya yang sakit, mereka juga Muslim kan, mereka sholat, mereka puasa. Ketika mereka diuji sakit sama Allah, mereka tuh datangnya ke tepekong saya, ke kelenteng popo saya, sembahyang. Kan itu kalau sekarang saya melihatnya kan itu sebuah kemusyrikan ya. Setelah saya tahu ilmunya, yaitu musyrikan, sebuah kesyirikan sebetulnya, sudah menyekutukan Allah. Tapi itu mereka lakukan. Mereka sembahyang ke kelenteng popo saya. Mereka berobat kan popo saya Sinse. Mereka berobat ke popo saya, nggak cuma hanya sekedar berobat, mereka juga sembahyang. Sembahyang dewa yang dimaksud, mana yang mau mereka tuju, seperti itu. Makanya pada waktu itu salah satu yang menghalangi saya untuk menerima Islam, maksudnya untuk saya menerima hidayah Islam itu mungkin salah satunya karena itu sikap-sikap ya person tadi. Oh ternyata mereka tuh punya Allah katanya, mereka punya Tuhan, kok mereka datangnya ke dewa ini, kok mereka datangnya juga ke Tuhan kami gitu loh. Waktu itu saya seperti itu sampai saya SMA gitu. Jadi terus Islam tuh apa dong? Mereka katanya punya Tuhan, mereka sakit aja mereka minta ininya berdoanya ke kelenteng, bukan ke Tuhan mereka waktu itu. Ya samalah kalau misalnya sekarang ada Muslim yang sakit terus datang ke dukun kayak gitu ya, datang ke orang pintar. Saya ceritain ya, lucu. Saya cuma akhirnya kalau sekarang saya ingat saya cuma ketawa aja jadinya. Mereka, saya itu cerita, kamu tahu nggak Al-Qur'annya orang Islam itu tuh sebetulnya bukan kitab suci itu cuma kitab karangan aja itu. Itu tuh sebetulnya kitab yang dulu pernah dibawa Sung Gokong itu. Jadi mereka cerita tentang perjalanan Sung Gokong dengan biksu saya lupa. Itu kan perjalanan ke barat mencari kitab suci itu loh. Nah, jadi itu cerita gitu. Sung Gokong itu hanya kertas tulisannya Sung Gokong itu. Terus dibuang ke sungai sama gurunya. Ketika menyeberangi sungai, mereka nyebrangnya pakai kura-kura besar gitu. Nah, saya cuma dengerin aja. Jadi itu bukan Al-Qur'an itu bukan Al-Qur'annya itu bukan Al-Qur'an yang orang-orang Islam itu kata-kata Tuhan. Itu bukan itu dia. Itu bilang kayak gitu. Kamu tuh mudah sekali dibodohi, percaya dengan orang Islam kayak gini gitu sama saya. Masya Allah, saya cuma istighfar aja, astagfirullahaladzim. Kalau saya sekarang saya ingatnya jadi saya ketawa aja, jadi lucu aja jadinya. Semua guru sudah tahu dan sudah sepakat bahwa Islam saya di data sekolah untuk nilai untuk rapot dan ijazah itu hanya sekedar formalitas seperti itu.
dari SD sampai SMP itu kan mengikuti pelajaran agamanya sekilas sambil lalu aja. Kemudian dengan Pak Rokib ini, beliau menerangkan Allah itu sebagai pencipta yang tunggal, tidak bekerja dengan rekan, nggak punya rekan istilahnya. Beliau pencipta tunggal, beliau yang esa. Semua dalam kendali Allah, dalam genggaman Allah semuanya. Penciptaan awal semesta ini dari ada itu Allah sendiri gitu. Beda dengan keyakinan saya sebelumnya. Di keyakinan saya sebelumnya, kalau di Konghucu ada yang kami sembah yang namanya Tian ya. Tian itu Tuhan langit. Banyak yang kami sembah, ada dewa matahari, ada dewa air, ada dewa tanah, macam-macam lah dewa-dewanya. Bahkan ada dewa judi juga loh, kalau yang di Konghucu. Kemudian yang di Hindu, yang juga saya sembah pada waktu itu, ada dewa Wisnu, ada dewa Shiva, ada dewa Brahma. Dewa Brahma dengan Konghucu ini sama seperti dewa bumi, seperti itu. Ada trinitas kan ya kalau dalam agama Hindu. Saya jadi berpikir, kan selama ini yang saya pelajari dengan agama saya sebelumnya itu penciptaan manusia bagaimana, alam semesta bagaimana, seperti itu. Nggak perlu saya jelaskan ya, nanti tidak panjang. Intinya sangat berbeda sekali dengan yang dipaparkan oleh guru saya, Pak Rokib ini. Masya Allah, ternyata Islam itu luar biasa ya, Allah itu hebat gitu. Bisa sendiri, semuanya sendiri, dan waktu itu masuk dalam logika saya. Kemudian, tapi waktu itu belum sampai membuat saya yang saya harus masuk Islam itu belum. Saya hanya pada waktu mengakui bahwa Tuhannya orang Islam itu lebih hebat daripada Tuhan-Tuhannya saya, dewa-dewanya saya, seperti itu. Tuhannya orang Islam itu bisa bekerja sendiri, dia bisa berdiri sendiri, tidak seperti dewa-dewa saya, punya tugas masing-masing. Kemudian dewanya saya itu ya tadi seperti ada dewa judi kayak gitu kan. Ya, saya mohon maaf, saya tidak bermaksud menjelekkan agama saya, keyakinan saya sebelumnya, tapi memang realitanya yang pada waktu itu seperti itu, ada namanya dewa judi. Itu sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam, bahkan yang melarang perjudian seperti itu. Jadi, dan saya kan berpikir, akhirnya kan ketika saya bertemu dengan Islam tadi, saya mulai berpikirnya, kenapa ada dewa yang istilahnya ada dewa perusak, dan kenapa ada dewa ini, kenapa ada dewa itu, segala macam. Kok beda ya sama Allah? Allah tuh nggak membutuhkan bantuan dan kaki tangan seperti itu. Allah berdiri sendiri. Allah bisa semuanya sendiri dengan kehendaknya. Nggak seperti yang tiga saya sebutkan, dan ngerasa akhirnya merasa aneh gitu, merasa aneh dengan yang dulu, sehingga akhirnya memantapkan saya. Jadi saya memantapkan saya untuk mengambil Islam tuh di situ, salah satunya. Ada seorang sahabat saya, tadinya saya tuh tomboy, anaknya tomboy sekali. Sampai saya ikut organisasi kiri, berikhtilat antara ikhwan akhwat tuh, kalau mereka udah biasa kan. Teman saya ini dengan gigih, bukan kemudian melarang saya, enggak, tapi dia gigih sekali untuk mengajak saya ke jalan yang lurus. Dia ngajak saya ngaji, ayo ikut aku yuk ngaji.
ikut ngaji. Ya pada waktu itu ada kelompok kajian-kajian seperti itu. Saya pokoknya teman saya ini yang gigih sekali ngajak saya, nyulik saya dengan kadang memaksa, tapi saya ikutin aja. Ternyata Masya Allah, Allah ternyata menuntun saya di situ. Ilmu-ilmu tentang keislaman itu saya dapatkan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit dari sana, dari kajian-kajian yang saya ikuti, diajak teman saya ini waktu itu ke syuhada. Terus alhamdulillah saya juga ikut dengan teman-teman takmir Al-Azhar Fakultas Hukum UI, juga sering ngadain kajian-kajian juga. Nah, saya sering ikutin. Terus dari yang mata kuliah juga yang disampaikan dosen saya ikuti. Alhamdulillah di situ semakin menguatkan saya dan semakin memantapkan saya bahwa Islam adalah pilihan yang paling tepat. Saya seorang muslim, saya minta maaf, saya bilang ya. Saya minta maaf, saya tidak bisa lagi mengikuti keinginan bapak, ibu, mama, popo, akung untuk menjadi apa yang mereka mau. Saya punya hak, saya bilang. Saya punya hak untuk menjadi diri saya sendiri, untuk membuat pilihan dalam hidup saya. Dan saya nyaman dengan Islam, saya seperti itu. Saya merasakan kenyamanan yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Setiap masalah yang saya hadapi, ketika saya bergumul dengan teman-teman yang muslim, dan mereka muslimnya juga bukan muslim biasa, mereka yang kafaahnya luar biasa, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Saya bergaul ditemukan dengan Allah, dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang seperti ini, sehingga saya tahu bahwa Islam itu betul-betul indah. Saya sangat merasa nyaman sekali. Akhirnya saya menyatakan diri bahwa saya seorang muslim. Saya kirimkan surat ke bapak ibu, saya kirimkan surat ke mama, ke popo sama aku, dan ternyata di seberang sana, di pulau seberang itu, mereka menerima surat saya dengan terbakar. Mereka marah besar, kata adik saya. Kalau adik saya muslim sejak awal, saya jadi kayak ngerasa nggak adil gitu ya. Kenapa adik-adik saya oleh orang tua saya diizinkan untuk memilih jalan mereka menjadi seorang muslim dari mereka kecil? Kenapa saya tidak? Tapi ya mungkin memang ini sudah takdir hidup saya harus jalani. Jadi membuat saya menjadi semakin kuat. Akhirnya ya penerimaan mereka tidak saya hiraukan saat itu, karena bagaimanapun buat apa juga saya menghiraukan kemarahan mereka, kegusaran mereka dengan keislaman saya. Toh juga jauh. Dulu kan nggak ada HP ya ada sih HP yang masih, tapi belum yang zaman sekarang bebas untuk video callan, bebas untuk teleponan WhatsApp segala macam, harus interlokal kan. Alhamdulillahnya di situ pada waktu itu, jadi saya tidak menerima yang namanya omelan segala macam dari mereka. Cuman dapat laporan aja dari adik kalau mereka lagi marah-marah segala macam dengan keputusan saya.